saya juga sebagai agent gitu ya, ataupun teman-teman semua ya kan, mungkin dari kita ada yang berpikir kalau UP Jiwa itu kalau meninggal dapat duit gitu ya mikirnya ya. Oh, kita beli asuransi biar apa gitu. Mungkin hanya sekedar itu ya. Jadi hari ini kita bakal bahas itu UP Jiwa serbagunanya. Berarti banyak dong teman-teman. Banyak gunanya UP Jiwa ini. Langsung aja saya mau tanya nih ke Pak Hansin nih. Saya udah tulis juga nih mau nanya Pak Hansin apa aja. Oke, jadi Pak Hansin nih, bagaimana sih menurut Pak Hansin tuh bagaimana UP Jiwa itu bisa jadi salah satu garansi income kita? Ya. Terima kasih ya. Oke. Saya kembali mendapat kesempatan ini. Nah, membahas UP Jiwa ini tentu saja banyak faktor ya. Nah, yang ditanyakan itu bagaimana UP Jiwa sebagai garansi income. Ya. Nah, kita tahu income merupakan poin penting dalam kehidupan keluarga, setuju ya? Benar. Nah, masalahnya adalah di saat hidup dengan ketidakkepastian, kita butuh sesuatu yang pasti. Ya, nah, setuju. Asuransi UP Jiwa itu bisa menjadikan sebuah alternatif yang sangat luar biasa. Dengan tanda kutip, kita sebagai nasabah harus paham bagaimana caranya. Nah, jadi kalau yang masih penasaran mau tahu bagaimana caranya, kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Oke Pak Hansin, oke kita lanjut yang garansi sih teman-teman. Bayangin nih menarik banget nih teman-teman, garansi. Handphone digaransi aja kita happy banget ya, apalagi income nih. Oke kita langsung Pak Hansin gimana? Oke, nah jadi sebenarnya gampang. Ilmu ini sebenarnya sangat sederhana kalau bagi Anda yang mau lebih detail tentang garansi income. Nah kita sebagai agent sudah seharusnya menjadikan diri kita itu sebuah nilai di depan nasabah, bukan dengan menjual asuransinya. Tetapi yang kita harus terus-menerus lakukan adalah bagaimana dan apa yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada keluarganya. Jadi bukan produknya. Nah, jadi kembali saya selalu mengingatkan apa yang dilakukan oleh asuransi terhadap keluarga tersebut. Nah, jadi kalau membahas sebagai garansi income, saya ingin mencontohkan dengan kondisi Natali ya, Natali punya keluarga ya. Ya benar, nah, secara otomatis kepala keluarganya itu suaminya. Nah, suaminya ini yang mengurus bisnis ataupun suaminya ini adalah seorang kerja kantoran. Sebagai seorang ibu rumah tangga, apa yang bisa dilakukan oleh Bu Natalia? Kalau saya ya, paling saya bisa bantu manage keuangan dia gitu lah. Usahain biar suami itu nggak sakit ya kan, biar bisa tetap kerja gitu ya. Iya. Kalau sakit nggak kerja gimana dong hidup keluarga ya? Jadi otomatis mengurus keperluan rumah tangga. Iya benar. Urusan income suami dong. Iya dong. Di saat ini ada kepastian nggak Bu? Nggak ada dong ya. Nggak berani pastiin juga nih Pak Hansin. Kita pastikan. Mau banget. Gimana nih Pak Hansin? Oke. Nah jadi saya contohkan Bu. Seandainya di keluarga ibu butuh yang namanya biaya hidup, per bulannya itu kira-kira berapa Bu? Kita bilang aja deh, kalau sekarang ya saya bilang aja, oke 20 juta deh per bulan. 20 juta, luar biasa Bu. Berarti kehidupan ibu sudah sangat nyaman. Iya harus nyaman dong ya, kita berkeluarga harus nyaman dong Pak Hansin. Nah kenyamanan ini penting nggak? Penting banget. Penting banget ya. Mau nggak kita teruskan kenyamanan ini sampai ke beberapa generasi? Bisa ke beberapa generasi ya, bukan di saya sama anak aja ya. Enggak, gimana nih Pak Hansin? Bikin penasaran aja nih teman-teman. Oke, nah, gimana nih? Dengan 20 juta, jadi secara otomatis apapun ceritanya 20 juta ini akan habis tiap bulan sebagai biaya hidup. Oh ya pasti. Benar ya? Ya, benar. Nah setahun berapa? 240 juta. 240 juta. Nah dengan kondisi ekonomi yang sekarang untuk mendapatkan bunga bank 6% sepertinya susah ya. Susah ya, tapi kita gak apa-apa, kita tetap anggapan 6% aja dulu deh. Okay. Karena Indonesia kita yakin bakal lebih baik lagi. Iya. Oke, 240 juta, Ibu bagikan aja dengan 6%. Kira-kira berapa Bu? 4 miliar ya? 4 miliar. Nah Bu, Ibu memilih yang mana? Stok 4 miliar di brankas Ibu nggak boleh diganggu gugat, atau Ibu punya 4 miliar dan Ibu bisa alokasikan ke bisnis, pengembangan bisnis dan segala macam. Ibu memilih yang mana?
Kalau saya lebih memilih ya taruh di berangkas dong, nggak usah ngapain-ngapain gitu ya. Taruh di berangkas Iya, aja ya? taruh di berangkas. Maksudnya kalau taruh di berangkas gitu ya. Iya, 4 miliar cash loh. Iya. Ibu taruh di berangkas. Oke. Nah, ya, atau Ibu 4 miliar ini deposito. Oh, atau iya, maaf. dikembangkan ke Oh, bisnis. iya, harus dikembangin dong. Dikembangin Iya, dong, benar, harus dikembangin. Jadi kita punya cara. Ibu tetap leluasa dengan 4 miliar cash ini, Ibu kembangkan bisnis. Udah. Jika saya hanya bilang, Bu, ini hanya perlu 2% aja Bu dari 4 miliar. Saya sediakan sebuah safe deposit box yang isinya 4 miliar. Hanya dengan 2% dari 4 miliar tersebut? Iya, untuk menggaransinya. Oh, tapi oke. kita akan punya sebuah gambaran. Secara otomatis Ibu punya 4 miliar di deposit box. Dan Ibu hanya bayarin biaya deposit box, seperti begitu ya, kita di bank gitu ya. Iya, Tapi kalau di deposit bank itu kan kita isi sendiri ya. Iya Ini dong, iya. Jadi ini Ibu bayarin kita aja biaya sewa deposit boxnya, isinya biarkan kita yang mengisikan. Gimana Bu kira-kira kalau ada program dong. begini? Kalau ada Ibu, cuma 2% ya? Iya. Mau banget. Mau banget ya. Jadi 4 miliar ini tetap ya? Tetap udah dikunci. Jadi bagaimana 4 miliar ini berperan menjadi sebuah garansi? Nah, jika semalam terjadi sebuah resiko dengan kepala rumah tangga tersebut, kita akan keluarkan ini 4 miliar. Kita akan keluarkan 4 miliar ini dengan kondisi Bu Natalia yang seorang rumah tangga yang tidak paham bisnis suami bagaimana, yang tidak paham kerjaan suami di luar itu bagaimana. Nah, seandainya terjadi risiko di semalam, 4 miliar ini akan kita hadirkan. Dan tugas Ibu apa? Melanjutkan kenyamanannya Ibu yang dengan biaya hidup 20 juta per bulan. Dengan 4 miliar ini Ibu taruh aja di bank dengan bunga deposito 6%. Gitu. Jadi ini yang bagaimana kita menggaransi income kita. Tapi kalau dengan kondisi hari ini bunga bank jadi 3%, berarti Ibu harus punya berapa? 8 miliar. Iya, benar. Nah, inilah cara untuk menggaransi income. Jadi artinya sebuah keluarga jika sudah melakukan program seperti begini melalui kerjasama dengan sebuah perusahaan asuransi, saya yakin untuk generasi selanjutnya, jika ini diteruskan dan diedukasi secara terus-menerus, keluarga Indonesia tidak akan terancam. Karena programnya mengapa? Jika sampai ini terjadi, secara otomatis keluarganya akan tetap bisa melanjutkan kenyamanan hidup seperti sedia kala. Jadi inilah sebuah clue yang bisa kita cerita, yang kita bisa sampaikan kepada Bu Natalia bagaimana dengan Ibu bekerja sama kepada perusahaan asuransi melalui hitungan yang tepat. Nah, kenyamanan Ibu akan terjamin. Nah, sampai di sini Ibu mengerti? Ya, tadi saya ada satu miss dikit nih teman-teman ya, ada miss sedikit ya dari ini. Oh, ternyata saya baru ngerti nih. Berarti maksudnya itu saya dari income saya, oke, saya bayar untuk mengisi uang yang 4 miliar tadi ya. Dengan income saya menyisikan 20% ke 2% tadi Pak Hansi. 2% aja ya, dari 2% 20 juta ya. Oke. Saya sisihkan, terus saya dapat 4 miliar. Oke. Nah, saya ngerti. Benar. Jadi di Panin kembali kepada pengetahuan kita ya. Kalau tadi itu kan ceritanya bayarnya seumur hidup, bayar berangkasnya seumur hidup. Iya, nah, benar. Dengan pengetahuan kita bisa aja. Saya kalau hanya mau sewa berangkas 10 tahun, tapi saya mau pakai seumur hidup boleh nggak? Oh, nggak boleh sih biasanya. Nggak boleh kan? Iya, nggak bisa. Di Panin bisa menyediakan poin tersebut. Gimana caranya tuh Pak Hansin? Ya, kita di Panin ada yang namanya Panin Smart Rotation. Jadi Ibu sewa aja 10 tahun. Saya garansi pakainya seumur hidup deh. Wah. Nah, jadi ada dua ini kita agak melebar ya, ada 2 porsi. Saya singgung di depan 2 porsi. Bagaimana dengan yang bayar seumur hidup? Bagaimana dengan yang bedanya tuh apa tuh Pak Hansin? Bedanya di mana tuh? Yang bayar 10 sama yang seumur hidup itu bedanya di mana ya? Itu nanti di penjelasan produk. Oh iya, nanti panjang ya. Ini saya udah karena tertarik banget ya teman-teman ya, udah penasaran pengen tahu. Kita sebagai agent harus belajar terus ya. Iya. Karena
satu faktor kepercayaan nasabah kepada kita, bagaimana kita meyakinkan mereka. Setelah mereka percaya dan yakin, kembali kepada kita sebagai agent, bagaimana kita menyusun sebuah program yang benar-benar sesuai gitu loh. Jangan, nak, masuklah. Cincai-cincai lah, aduh, kamu baru pulang dari ini nih, ayolah, kan gitu kan. Jadi kita sebagai agent nggak ada nilainya. Tapi kalau kita bisa mengembangkan konsep dan konsep, kita akan dinilai berbeda dengan value kita berbeda ya. Iya. Oke, Pak Hansin, thank you nih ya. Udah itu masih ada nih Pak Hansin, tenang ya. Saya masih ada pertanyaan nih. Oke, tadi kan udah diciptain tuh ya dengan 2% aja. 4 miliar saya udah ada nih kan, keluarga saya udah pasti aman dong dengan 20 juta tiap bulan ya. Jadi saya mau tanya nih, gimana sih buat jaga UPE biar saya bisa menjaga 4 miliar ini tetap utuh? 4 miliar tetap utuh? Iya, 4 miliar tadi kan udah nih, udah saya ini kan. Iya. Tadi kan udah udah digaransi tuh ya kan, udah digaransi 20 juta saya itu tetap ada kan setiap bulan kan. Saya mau tanya tuh, sekarang mau tanya tuh bagaimana biar UP Jiwa itu bisa menjaga aset kita. UP Jiwa menjaga aset kita ya. Nah, jadi begini, jika sebuah keluarga mempunyai sejumlah aset, itu penting. Kita anggap 5 miliar deh 5 aset. Miliar. Nah, 5 miliar ini sangat penting bagi keluarga Anda, benar? Penting dong. Setuju ya? Nah, sekarang 5 miliar ini kan semua berputar, Bu. Dari bisnis, dari alokasi aset dan segala macam, keperluan hidup. Nah, ini kan semua berputar nih. Nah, menjaga aset, kalau kita hari ini sama konsepnya, kita tetap menyediakan UP Jiwa sebesar 5M. Jadi seandainya seorang kepala keluarga dalam merancang bisnis, dalam menjalankan bisnis, ataupun dalam kehidupan apapun dengan kondisi dia, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, habis ini 5 miliar. Karena dia tidak punya asuransi kesehatan kan? Maaf kata, habis 5 miliar untuk rawat biaya kesehatan dia, dan keluarganya jadi nggak ada. Kehilangan dia. Iya, kehilangan aset kita. Secara otomatis keluarga ini bagaimana? Aset semua sudah tidak ada, jual. Jadi bahasa umumnya orang bilang karena sakit jual aset. Iya. Kan gitu. Iya, jadi benar. kita harus bertindak lebih cepat. Bagaimana mengamankan aset? Kalau kita hari ini tidak punya asuransi kesehatan, kalau hari ini kita sudah punya asuransi kesehatan, mungkin ini untuk menjaganya itu udah agak sedikit gampang, karena itu urusannya rumah sakit kan. Kan kita tidak membahas ke situ. Nah, intinya adalah kita seorang punya aset 5 miliar. Nah, ini harus dikunci. Jadi kunci dulu, bagaimana dikuncinya? Kita beli lagi aset. Kita beli lagi UP Jiwa itu 5 miliar. Jadi seandainya di sini terjadi sesuatu yang paling tidak diinginkan, paling tidak keluarga tersebut akan tetap punya aset 5 miliar. Kita duplikat lagi ya itu duplikat. ya. Duplikat. Cloning ya, kita cloning ya 5 miliar kita itu tidak kembali. Harus memarkirkan 5 miliar seperti yang Iya. di depan Gitu. gitu. Ini teman-teman saya merinding nih teman-teman. Nah, saya juga bayangin nih gimana ya kalau memang itu terjadi ya. Kita udah kumpulin aset kita dari usia ada yang belasan udah kerja ya kan. Udah kumpulin sampai usia 40 30 ya, tiba-tiba kita mau menikmati hidup ya kan. Tiba-tiba resiko datang, crash semua dong, hilang semua impian kita ya. Mulai dari nol lagi. Iya benar teman-teman ya. Jadi ini bukan hanya untuk nasabah aja ya teman-teman. Kita juga sebagai agent ya, kita juga harus terapin ini ya untuk keluarga kita. Terus nih Hansin, saya mau tanya lagi nih, ada lagi. Gimana sih Pak Hansin? Saya dengar tuh katanya tuh UP Jiwa itu bisa menambah aset kita. Menambah aset. Iya, dengan UP Jiwa yang kita bayar cuma 2% aja gimana bisa nambah seluruh aset yang udah kita kumpulin puluhan tahun kan? Iya. Gimana tuh Pak Hansin? Ini faktor persennya ini kembali kepada usia yang kita cerita itu usia muda ya. Nah, jadi kalau usia tuanya mungkin bisa lebih kan gitu. Ya. Nah, tapi bagaimana peran asuransi jiwa menambah aset? Ini condong kita cerita kepada orang yang berbisnis. Nah, Natalia hari ini berbisnis dengan perputaran itu
mungkin sebulan bisa beberapa miliar, kan begitu. Iya. Nah, otomatis secara umum kita sebagai manusia, kita masyarakat luas, begitu kita berbisnis akan menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan ini akan dikumpulkan, juga akan dibelikan aset enggak? Nah, itu sebelah rumah harga pasaran 5M loh. Dia mau jual 2,5, beli enggak? Beli dong. Beli dong. Kenapa? Kepake enggak? Udah pasti cuan tuh. Cuan iya, kan? Nah, sekarang bisnis, bagaimana asuransi bisa menjadikan seperti ini? Cuan juga, kan gitu kan? Nah, sebenarnya dengan jiwa bisnis, saya yakin Natalia hitungannya lebih pandai dari saya deh. Kan begitu ya. Mengapa? Karena untuk urusan cuan, orang bisnis sangat pandai, kan begitu ya. Nah, oke. Di saat hari ini, bisnis kita sudah berputar 5M. Nah, jika hari ini kamu punya waktu 10 tahun, kamu masih yakin enggak? Kamu bisa menghasilkan 5M? Belum pasti dong, Belum usia pasti saya udah berapa itu ya? Belum pasti ya. Nah, karena kita tetap setuju, besok tidak ada yang pasti. Iya, benar. Ya. benar. Nah, tapi dengan Anda kembali bekerja sama dengan perusahaan asuransi, Anda bisa langsung mempunyai 10M. Karena kenapa? Bisnis yang Anda jalankan ini, 5M ini, Anda kerjasama aja dengan asuransi lagi, dengan perusahaan asuransi kembali. Alokasikan perputaran dana tersebut sama seperti Anda membentuk sebuah perusahaan baru. Kalau kita memulai perusahaan baru juga butuh modal kan? Iya, benar. Nah, tapi kepastiannya masih iyalah, kita kan harus manage lagi, ya kan, mikir ide baru lagi. Nah, jadi kita sekarang istilah mulai smart. Kita pakai cara yang cerdas keuangan, kita pakai konsep yang mudah, caranya mudah, alokasikan aja ke perusahaan asuransi, carilah angka 5M, Anda gandakan. Jadi secara otomatis, jika bisnis Anda berkembang, berjalan seperti yang Anda mau, secara otomatis, di saat Anda pensiun, Anda akan mempunyai bisnis sebesar 10M. Yang bisa Anda wariskan ataupun Anda bisa kembangkan lagi kepada generasi Anda. Iya. Nah, jadi kalau kita benar-benar paham bagaimana asuransi itu sangat membantu kita, saya rasa tidak bisa bilang no kepada asuransi. Iya, benar nih Pak Hans. Ya. Ini kalau saya jadi nasabah nih udah sign ini ya, kita ya teman-teman ya udah sign ya. Jadi ya sorry ya teman-teman ya, aku keenakan sendiri ya kan, karena kan penasaran ya. Jadi tapi tenang aja teman-teman, nanti kita kasih kesempatan buat nanya lagi, mana tahu ada pertanyaan yang rancu ya, pengen nanya boleh. Oke, jadi Pak Hansin ada lagi tambahannya Pak Hansin? Ya, apapun konsep yang kita cerita kepada nasabah, yang penting kedekatan kita dengan nasabah menjadi faktor penting. Nah, jadi selalu menjaga kepercayaan orang-orang di sekitar kita kepada kita, itu yang mungkin yang pertama ya. Iya. Apapun konsepnya yang kita ceritakan, sebenarnya hanya menjadi sebuah jalan pembuka. Apapun, kalau saya sudah dekat dengan Natalia, Nat, lu kira-kira menurut lu kerjasama dengan saya, alokasikan 2M, saya kasih kamu 10M, mau nggak? Mau dong. Ya udah, tanda tangan. Kalau kita udah dekat ya. Iya, benar. Kita nggak dekat, saya pakai konsep apapun, ini hati-hati nih, kan gitu. Benar, ya. benar. Sebagai agent, kita tetap harus menjaga kepercayaan kita pegang profesional itu, ya, benar. benar. Nah, nasabah yang sudah mau masuk, nasabah yang mau bekerja sama dengan kita, lebih penting dia mengetahui dari depan sampai ke belakang. Dari depan sampai ke belakang. Saya sering mengingatkan itu. Jadi artinya menjelaskan sebuah program tidak seperti jualan handphone. Jadi ada titik-titik tertentu yang nasabah harus benar-benar paham. Nah, jadi faktor kepercayaan, faktor dari kita menjelaskan bagaimana program jalannya bagaimana, konsekuensinya apa. Nah, itu sebagai agent kita tetap harus upgrade. Kita harus tetap belajar. Seperti hari ini saya tetap belajar kepada teman-teman yang lain, leader, sumber-sumber yang lain. Jadi saya sarankan kepada teman-teman agent, jangan pernah untuk berhenti bertanya gitu. Jika memang mau bertanya gitu loh, mau nanya. Malu, gitu ya. nanti takutnya Jangan, pertanyaannya ini ya kan basi atau apa gitu ya. Iya, jangan. Jadi mungkin konsep-konsep yang tadi itu hanya
konsep sederhana kalau kita sudah dekat. Kita hanya perlu menjelaskan, kamu bisnis kan begini sih. Nah ini ada polanya begini loh, simple. Jadi intinya kedekatan kita dengan nasabah tersebut akan menjadikan jalan kita menjadi lebih mudah. Iya. Benar, setuju. Nah, Saya setuju. Mungkin konsep-konsep tadi itu memang sangat sederhana karena dengan UP Jiwa itu semuanya akan terjadi. Mengapa? Di saat kita hari ini muda, kita berkeluarga, anaknya masih kecil, kita garansi income kita. Kita berharap kita akan selamat sampai di tujuan. Nah, di saat kita pensiun, ini akan menjadi sebuah warisan. Jadi, benar. Sebenarnya sangat-sangat luas untuk peran uang pertanggungan jiwa di sebuah perusahaan asuransi. Nah, masalahnya adalah cara kita membelinya aja. Jadi kita hari ini sebagai seorang calon nasabah, nah kita sudah paham rumus yang tadi kita bisa pakai. Berarti kalau hari ini pengeluaran saya 20 juta, saya minimal harus punya brankas yang tidak boleh dipegang-pegang itu, tidak boleh dibongkar-bongkar, sebesar 4M cash. Karena cash baru bisa mengamankan kan, kalau tidak harus jual. Iya, harus mau BU, butuh waktu kan gitu lah. Iya, benar. Segala macam. Iya, benar. Jadi faktor-faktor ini kita bisa lebih jelaskan kepada nasabah. Mungkin gitu. Nah. Oke, Pak Hansin nih. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi UP Jiwa ini ya bukan hanya sekedar kayak kita di luar itu agent bilang sama nasabah, ayolah masuk asuransi jiwa, nanti kalau kamu meninggal ya kan nanti keluar uangnya gitu ya Pak Hansin ya. Kita bukan pakai sistem yang begitu lagi teman-teman. Ya kan, kita sekarang tuh udah harus jadi agent yang benar-benar agent yang profesional, oke? Agent yang punya value di mata nasabah, oke? Kita tuh bisa bayangin aja deh teman-teman, UP Jiwa sekarang kita pakai UP Jiwa biar kita bisa garansi income kita, benar ya? Bayangin teman-teman, sekarang teman-teman gak usah kerja lagi. Gak usah mikirin tentang uang lagi, oke? Gak usah mikirin mau apa-apa lagi, intinya setiap bulan itu uang itu tetap masuk ke rekening. Tiap bulan itu uang kita tuh tetap ada tanpa kita harus mikirin gimana mau prospek, gimana kita happy teman-teman, kita mau lakuin apa aja bisa tanpa harus cari duit. Nah itu teman-teman sebenarnya Pak Hansin ya itu garansi income-nya ya kan yang terus bisa nambah juga aset kita ya. Selain udah kita setiap bulan gak usah mikirin tentang uang gitu ya. Aset kita nambah lagi. Instrumen mana teman-teman, instrumen investasi mana yang bisa seperti asuransi jiwa. Nah, jadi teman-teman, nah ini hari ini kita bahasnya ya serbaguna UP Jiwa tersebut teman-teman. Bukan lagi yang namanya jual-jual asuransi, meninggal, sakit, udah nggak begitu lagi teman-teman. Oke, jadi sekian dari kita teman-teman, ada pertanyaan nggak? Mana tahu nih teman-teman yang di sini ya kan, atau teman-teman yang di live, di Zoom, ada ini nggak? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Oh ini semua foto semua nih, mana orangnya ya? Orangnya mana? Cuman fotonya aja nih. Ya, kembali kalau kita membahas UP Jiwa ya, sebenarnya sangat-sangat luas cakupannya. Itu mungkin yang kita angkat tadi yang 3 poin itu hanya sebagian kecil. Teman-teman tuh hanya sebagian kecil loh. Itu bagi kecil. Saya udah gede banget. Itu masih banyak ya teman-teman. Kalau kita bicara hari ini nggak akan cukup waktunya ya. Ya, mungkin kalau kita bercerita konsep, kita bisa memulai dengan cara secara umum mereka akan mencari uang duluan. Dari mana? Bekerja, berbisnis kecil-kecilan, karena sudah mulai punya income kan, jadi bisa melakukan pengalokasian. Nah, hukum secara masyarakat awam, saya sudah punya simpanan nih, maulah investasi, dikembangkan. Iya benar. Nah, jadi setelah mencari, mereka akan mengembangkan. Nah, mungkin Natalia juga sama ya. Harus dong, iya. Harus dikembangkan, iya benar-benar. Luas. Mendabelkan. Iya, harus gitu. dong, harus Pak Hansin. Itu tugas kita sebagai nasabah. Nah, hari ini saya datang justru ingin melakukan balancing. Karena kenapa yang tadi itu belum balance? Oh,
keseimbangan di finansial kita ya. Kita ada balance. Oh iya, naik sepeda juga. Oh iya, benar. Jadi tugas kita sebagai agent itu sebenarnya kita melakukan balancing di yang ketiga dan keempat. Bagaimana kita bisa membantu nasabah itu mengamankan yang di poin 1 dan poin 2 yang kayak Natalia cerita tadi, sudah berpuluh-puluh tahun mengumpulkan. Iya, benar. Jangan hilang. Hanya karena satu hari kejadian semuanya gitu kan. hilang ya. Jadi blus macam terbawa Iya, angin. benar. Jadi peran kita itu ada di poin menjaga. Kita ada di poin menjaga. Nah, menjaga bagaimana? Ya, sudah jelas asuransi jiwa. Kan begitu. Nah, di saat ini semua terjaga, kita kembali bisa melakukan sebuah peran yang luar biasa. Bagaimana? Kita bisa membantu nasabah itu mendistribusikan kepada generasi dia tanpa harus sibuk yang dengan namanya sengketa, tidak harus sibuk yang namanya dengan pajak, karena jiwa bebas pajak. Iya. Itu tinggal dicatat aja. Begitu seseorang menerima pencairan UP Jiwa itu bebas pajak. Jadi kita kalau berbisnis, kita membeli properti, itu semua ada kena pajak ya. Benar. Belum lagi nanti anak warisannya tuh ya kan mau pakai hukum agama, hukum adat segala macam ya. Jadi bisa menjadi sebuah solusi lagi. Iya benar. Kalau kita cerita konsep, kita punya 4M. Ya, kita punya 4M. Pertama, nasabah itu akan mencari. Kedua, nasabah akan mengembangkan. Ketiga, nasabah mau tak mau harus menjaga ataupun melindungi. Nah, keempat, yang namanya hidup pasti akan berakhir dengan meninggal. Iya. Ya, nah, secara otomatis bisnis apapun yang dikembangkan, seberapa besar bisnisnya pun tetap akan didistribusikan kepada generasi dia. Iya, benar. Nah, masalahnya adalah yang menerima ini dia sanggup menjalankan seperti kemarin bapaknya enggak. Wah, itu sih belum tentu. Iya. Setuju ya? Iya, setuju. Nah, kalau dia tidak bisa menjalankan seperti yang dulu, bisnis ini akan hancur. Jadi artinya hasil yang sudah dibuat dari awal, diperjuangkan dari awal sampai ke tangan generasi kedua atau ketiga akan menjadi sebuah tanda tanya. Ini masih bisa jalan atau tidak? Nah, tapi dengan kita mau bekerja sama, kita mau berbuka, ini akan bisa terwujudkan. Kita tidak usah pusing. Artinya dengan bisnis sekian, saya dapat income sekian, keluarga saya nyaman. Nah, seandainya sampai ke generasi selanjutnya, mereka tidak bisa menjalankan bisnis ini, saya juga tidak usah khawatir. Benar. Karena kenapa? Yang konsep tadi itu kita udah langsung kasih aja ya. Kalau seumpamanya dia 50 juta per bulan, ya udah belikan aja kan. 10M kan. Iya, nanti berlipat lagi ya sampai generasi selanjutnya ya. Iya, beli aja. Artinya kalau dia tidak bisa menjalankan bisnis ini pun, ya udah, ini bisa dipakai sistem PT atau apa, dipakai CEO atau apa, itu kembali kepada masing-masing. Tapi intinya dia keluarga ini udah pasti akan tetap mempunyai income 50 juta per bulan, bukan? Kalau tadi sistemnya begitu. Nah, jadi ini sebuah pola kita bisa cerita, nasabahnya mencari, mengembangkan. Nah, ditambah lagi 2 tugas selanjutnya adalah menjaga dan mendistribusikan. Nah, jadi sebenarnya ini sebuah hukum, sebuah pola yang sudah ada sih. Cuma kita dekat dengan nasabah, dekat dengan teman kita, dekat dengan orang-orang sekitar kita bisa bercerita kepada mereka dan tanya pendapatnya bagaimana. Mungkin begitu Natalia. Jadi peran agen asuransi itu bukan jualan sebenarnya. Kita harus lebih bertanya, banyak bertanya. Kalau kamu bisnis begini, menurut kamu ada masalah enggak? Kalau kamu bekerja, contohnya sebagai seorang notaris, dengan penghasilan kamu sekian, anak-anak kamu nyaman. Nah, apakah anak-anak kamu akan jadi notaris seperti kamu? Kalau jadi, apakah kalangan dia seperti kamu? Hubungan dia ke masyarakatnya apa seperti kamu? Nah, kalau tidak, kamu merasa ini bisa menjadi masalah enggak buat kamu? Udah, diam. Dan biarkan nasabah yang bercerita, kita jadi pendengar dia. Jadi mungkin kita perlu mengeluarkan sedikit pertanyaan yang menyentil ya. Emosi. Iya. Pertanyaan emosi. Nah, dan ini ibaratnya kalau leader saya suka bilang,
ini bom waktu. Taruhkan aja di tempat dia gitu. Udah, taruhkan aja mau waktu di tempat dia, udah kita pulang, kita gak usah baper. Tadi udah cerita lu mau beli 10M, preminya, jadi ini kok kapan masuk ya? Jadi gak usah. Tugas kita adalah mengedukasi, menjaga, membantu dia. Selebihnya keputusan ada di tangan nasabah 100%. Kita tidak bisa memaksa dia, bukan? Iya, benar. Nah, jadi pola-pola ini kita terus terang aja kepada nasabah. Nah, saya cerita nih semua, saya nggak bisa memaksa kamu. Kalau kamu merasa keluarga kamu penting, kamu bisa bekerja sama dengan kita. Jadi tugas saya selesai, keputusan di tangan kamu. Sekarang menurut Natalia, ini penting nggak? Penting banget, nggak bisa tidur nih nanti malam ya. Penting ya, nah tanda tangan ya. Untung sama-sama agent ya teman-teman ya. Untung sama-sama agent ya. Jadi teman-teman nih bagus banget ya hari ini ya topiknya ya. Kita bisa menggunakan asuransi jiwa teman-teman ya untuk inilah untuk keluarga kita ya kan. Dimana kita mewarisi warisan kita itu tanpa harus dicari lagi oleh generasi selanjutnya. Ya, ini ibarat kalau kita bisa cerita lagi ibarat bumper yang kita taruh. Kalau biasa di mobil kan ada bumper besar. Oh iya bumper mobil. Tahu. Nah, badannya mobil itu ya. Kan itu kan ada. Kalau zaman kita dulu itu waktu zaman kita ya, sekarang udah ada. Itu ada namanya mobil tak GT. Tak GT, depan belakang itu bumpernya segini, segini ada. Besi bulat loh, depan sama belakang. Jadi kalau nabrak sedaku nggak usah takut. Mobil kita nggak akan penyok, sedakunya penyok duluan. Nah, jadi asuransi sebenarnya sama sih. Pasang bumper butuh biaya, iya. Tapi kita aman. Asuransi pasti butuh biaya. Tapi kita tidak usah pusing, karena ada yang menanggung kan begitu kan. Iya. Nah, jadi kalau kita sebagai agent ingin bercerita kepada nasabah, kita hanya ingin memastikan dia tahu konsekuensi yang dia hadapi. Kalau tidak ada asuransi ya. Jadi kita hanya butuh clue-clue kecil aja sih sebenarnya. Kita tidak usah cerita, belilah, lu mau beli nanti susah lah. Jadi sekarang dengan agent yang begitu banyak, kita harus meningkatkan value kita lagi. Kita nggak bisa gunakan cara yang lama, ini tabungan A, tabungan B. Jadi ada poin yang lebih luas. Mengapa? Saya bilang, pribadi saya juga, awal pertama jumpa nasabah, saya tidak pernah bahas yang lain. Saya tetap membahas garansi income. Mengapa? Teman-teman, orang beli UP Jiwa itu tidak ada batas loh. Ya, orang beli UP Jiwa tidak ada batas. Saya mencoba membayangkan, ini orang bilang afirmasi ya. Bagaimana kalau saya ketemu seorang pengusaha, dia punya aset 100M. Dan saya bisa membantu dia menggaransi, membuat 100M yang baru lagi gitu. Dengan posisi 10 tahun. Ini akan menjadi sangat luar biasa buat keluarga dia. Nah, ini bayangan saya. Jadi mudah-mudahan saya bisa kejumpa dengan seorang pengusaha yang begini, saya bisa mengeluarkan program yang kerja yang begini dan dia setuju. Secara otomatis begitu dia sign, tanda tangan, mengikuti prosedur yang ada, dalam jangka waktu 1 bulan bisa jadi aset dia akan 2 kali lipat. Padahal kita nggak tahu ya apa yang dilalui untuk dapatin 100 miliar itu ya. Kita nggak ngerti caranya gimana. Langsung, ini bisnis luar biasa dong. Benar. Saya bekerja sama dengan salah satu CEO aja atau bagaimana, pandangan dia kan nggak tahu ya. Nah, tapi saya udah punya perusahaan yang cash and carry, yang menggaransi perusahaan saya. Nah, jadi teman-teman, UP Jiwa tidak ada batas. Nah, hari ini kita kalau ketemu teman yang dia bekerja, ya kita nggak usah cerita deh sampai berapa M kan gitu ya. Benar. Cukup mungkin cerita. Artinya seorang agent butuh pengenalan nasabah. Saya tahu Mr. A ini dia kerjanya itu di perusahaan, jabatannya hanya sales. Kira-kira secara insting kita bermain, kalau pendapatan dia 10 juta, kita bisa ambil premi berapa dari dia? Kan begitu ya? Iya, gimana tuh Pak Hansim? Berapa tuh? Nah,
Kalau kita pakai hukum yang biasa 10% dari income dia berarti kan boleh 1 juta aja 1 juta, kan. ya. Kan gitu kan, karena dia butuh biaya hidup, mungkin aja dia ada KPR atau Benar. mungkin apa kan begitu. Nah, 1 juta, apa yang bisa dilakukan dengan 1 juta? Begitu kan. Nah, kita nggak mungkin cerita, kamu belilah UP Jiwa 5M. Kita tahu 5M UP Jiwanya udah mau 3 jutaan. Iya, Jadi nggak akan kena kan gitu kan. Jadi kita lebih baik bercerita kepada yang garansi income yang pertama tadi. Kamu berapa sih? Kira-kira, oke, kamu nggak usah garansi 100% deh. Tapi paling tidak kamu garansi 50%. Setidaknya keluarga kamu kan udah aman. Nah, pertanyaan-pertanyaan emosi bisa membuat mereka terbuka dengan bahwasanya ini yang dijaga itu bukan dia loh, tapi keluarga dia seutuhnya loh. Sampai generasi dia bahkan ya. Seutuhnya, Iya, kan? Nah, benar. jadi kita sebagai agent sebenarnya bercerita UP Jiwa sangat-sangat sedap, sangat-sangat antusias maunya. Bukan bercerita rumah sakit. Karena kenapa? Nah, kalau hari ini Bu Natalia punya rumah sakit yang sudah one bed dengan 15M per tahun. Apa yang bisa saya bahas dengan Ibu tentang rumah sakit? Nggak ada dong, saya udah rasa udah cukup dong 15M ya. Oh, dia nggak bisa beli ke rumah sakit lagi. Sebenarnya asuransi kan bisa beli UP Jiwa, manfaat sakit kritis, kan masih ada. Iya, benar. Nah, jadi tapi kalau sedangkan Ibu mau menyediakan 15M kepada rumah sakit, apakah Ibu tidak mau menyediakan 15M kepada keluarga Ibu? Oh ya, benar juga ya. Bukan 15M hanya untuk rumah sakit ya, keluarga saya bagaimana gitu ya. Jadi artinya memang untuk 15M di rumah sakit nggak masalah sih. Iya. Kan begitu. Tapi bagaimana Ibu bayangkan kalau Ibu punya keluarga itu yang ada cash 15M. Tanpa bekerja pun, ini mereka punya income, kalau di depositokan aja ya, dengan porsi 6% tadi ya. Iya. Udah punya 15 juta, punya berapa? Kalau 15M berarti udah 75 juta, benar enggak? Juta ya? Benar kan? Iya, benar 25 juta. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan kita itu dengan tenang, tanpa harus berpikir bagaimana. Nah, jadi bercerita UP Jiwa bagi saya ya, ini pandangan saya ya, nggak semua orang ya, harusnya menjadi porsi utama kita kepada semua nasabah. Bercerita UP Jiwa. Jadi dengan bercerita UP Jiwa, keluarga mereka pasti akan terjamin. Itu sudah pasti, karena lahir pasti akan meninggal. Iya, benar. Nah, kapan kita tidak tahu. Iya. Begitu. Jadi kalau kita bisa bercerita UP Jiwa, saya rasa asuransi akan bisa sangat membantu nasabah tersebut untuk terus nyaman dengan keluarga dia. Itu mungkin Natalia. Iya, pasti benar. Jadi UP Jiwa ini ya, kita ngomongnya tuh tergantung sama orangnya juga berarti ya. Benar. Berapa nominalnya segala macam tergantung sama orangnya ya, teman-teman ya. Jadi nggak orang yang kerja dapat 10 juta kita tawarin 100 miliar punya UP, nggak tepat ya. Nggak tepat. Kebutuhannya nggak tepat, Benar, teman-teman. benar. Jadi kita harus kita harus tahu dulu kebutuhan nasabah. Yang penting kita bisa kasih pertanyaan yang ada tadi? Unsur Ada emosionalnya unsur dia. emosionalnya di dalam, benar. Kita kasih bom waktu ke mereka, nggak bisa tidur ya malam ya. Oke teman-teman, ini kok nggak ada yang tanya ya teman ya, kita kayak udah ngobrol berdua aja nih. Gak ada pertanyaan. Mana nih teman-teman? Ya. Silakan teman-teman ya, bila ada yang bertanya ya. Enggak ada. Teman-teman yang di kantor nih, yang di sini enggak lah ya, udah semua udah saya nih. Gimana Pak Leonardo ya? Ya Pak Leonardo. Ada nggak pertanyaannya nih? Belum ada ya? Oke. Ada pertanyaan. Ini pertanyaannya gini. Misalkan UP Jiwa, gimana kita? Ini kan tadi cerita tentang aset gitu kan. Nah, gimana kita menjual UP Jiwa tapi untuk anak-anak muda gitu loh. Kalau untuk anak-anak muda Anak-anak muda kan belum ngomongin yang gimana gitu kan. Nah, jadi fungsi UP Jiwa ini
gimana sih cara masuknya ke mereka gitu loh? Yang belum menikah ya pastinya. Yang sudah menikah ya? Belum. Oh, yang belum menikah? Iya, kalau sudah menikah kan udah jelas kan. Iya. Kalau yang belum kalau yang belum menikah atau ada pilihan yang lain gitu yang akan kita tawarkan. Oke. Gimana Pak Hansin? Yang belum menikah anak muda ya. Nah, ini kalau terpikir UP Jiwa untuk mereka, diri sendiri mereka ini sebenarnya luar biasa ya, karena bisa jadi cerita panjang gitu. Tapi di awal kalau dia belum menikah dan dia sudah memikirkan UP Jiwa, secara otomatis ini kan ahli warisnya orang tua kebanyakan ya. Benar. Nah, kita bisa cerita kepada anak muda ini melakukan sebuah tindakan dalam hal kita berterima kasih. Karena kita kan di luarannya. Nah, kita berterima kasih apa? Sementara ini, karena kita tidak punya keluarga, kita bisa berbuat sebuah tindakan kecil. Ya, kita bisa beli aja UP Jiwa mungkin 500 juta atau berapa gitu. Karena kenapa? Anggap aja dia anak tunggal. Ya. Jadi kedua orang tuanya yang sudah tidak bekerja akan bergantung kepada dia. Benar bukan? Ya. Nah, seandainya kalau semalam terjadi apa-apa dengan kondisi dia, bagaimana dengan nasib kedua orang tua tersebut? Ya. Benar ya? Benar. Jadi kita bisa melakukan sebuah tindakan, kita belikan aja UP Jiwa yang biasa kita tiap bulan bawa pulang kepada untuk biaya hidup dia dengan orang tuanya itu berapa gitu. Contohnya aja mungkin sebulan 3 juta kan gitu kan. Ya udah kita pakai rumus kembali yang sama yang kayak tadi kan. Nah, kita belikan aja dulu UP Jiwa mungkin sekitaran 500 juta ya. Nah, untuk anak muda ukuran 20, 500 juta itu saya rasa preminya sekitaran 300.000 jadi per bulan. Wow. Bukan murah-murah. Bukan mahal-mahal banget ya. Cuma tapi bukan murah-murahan gitu ya. Bukan murah-murahan. 300.000 dapatnya 500 juta kan gitu. Iya. Nah, jadi kita bisa bercerita dari hal tersebut. Iya. Nah, jadi jika kedua orang tuanya bergantung hidup kepada dia harus punya UP Jiwa. Iya. Mengapa? Karena dia yang akan membawa income-nya itu pulang sebagai biaya hidup keluarga dan orang tuanya. Ya, benar. Jadi mungkin kita harus mengingat lagi ya, anak muda juga harus mengingat ya dulu waktu kondisinya kecil ya kan orang tua mungkin benar emosionalnya berarti mereka harus berpikir ya dari kecil ya kan orang tua udah besarin kita gitu ya. Apa bakti yang bisa kita kasih untuk mereka gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan selama kita hidup untuk mereka sebelum kita mungkin ya teman-teman ya pada saat orang tua pada saat sekarang tuh kita berjuang pengen biar orang tua kita itu bangga sama kita gitu ya, biar mereka juga maksudnya nggak sia-sialah perjuangan mereka untuk besarin kita selama ini. Ternyata teman-teman sebelum kita banggain orang tua kita duluan teman-teman, kita duluan menghadap ya, ya kan kita duluan menghadap gitu ya. Jadi ya ini salah satu bukti bakti kita lah teman-teman untuk orang tua kita ya. Nah, ada lagi pertanyaannya, Pak Hansin ada tambahan lagi? Ya mungkin tadi bisa membantu ya pikiran anak-anak muda itu menjadi terbuka ya. Jadi artinya untuk apa saya beli UP Jiwa kan gitu loh. Memang kita tidak mengharapkan, tapi artinya ini bisa membantu menjaga sesuatu yang kita tidak baik. Iya benar. Ya mungkin begitu. Pak Hansin, Ibu Natali, Pak Iskandar silahkan. Perkenalkan nama saya Iskandar. Pak Hansin, ini kan judulnya Serbagunanya UP Jiwa. Iya. Di GAM3 belakangan ini agak heboh dengan closingan gara-gara ngomong bahwa asuransi UP Jiwa itu adalah untuk supaya asuransi menjadi gratis. Iya. Pak Hansin bisa jelasin nggak kira-kira ada narasi apa yang bisa kita pakai untuk menjelaskan UP Jiwa ini sebagai salah satu yang membuat orang merasa asuransi itu sebenarnya gratis, Pak? Wow. Gratis ya? Gratis ya? Nggak usah pakai berapa persen lagi, gratis nih ya? Gratis, Pak. Ya. Nah, jadi terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, jadi kita harus tahu, asuransi bercerita tentang biaya seumur hidup dan tambah tua dan tambah mahal. Benar. Semakin tua biayanya menjadi semakin mahal. Benar, jadi jangan terkecoh dengan cerita agent yang bayar 10 tahun habis itu kamu udah tenang-tenang tidak usah bayar. Uangnya bisa diambil lagi. Nah, sekarang masyarakat luas itu udah mulai pandai. Jadi tidak
begitu gampang untuk terkecoh dengan begini. Tapi Iya. ada masih sebagian yang punya pandangan demikian. Nah, menjawab pertanyaan teman kita tadi itu, bagaimana menjadi gratis ya. Nah, jadi ini kita mungkin belah menjadi dua. Jadi biaya rumah sakitnya yang tidak gratis. Biaya rumah sakit kan kita Makin mahal ya. makin mahal kan, kita harus bayar Iya, terus benar. kan. Nah, terkadang ini juga menjadi dilema saya ya. Saya pribadi sering, Pak Hansin tolong buatin deh UPI jiwanya minimal aja. Habis itu saya mau rumah sakitnya aja. Saya langsung cerita, kamu bayar 10 tahun dengan kondisi orang tua kamu, umurnya sekian, ini 10 tahun preminya aja sekitar udah mau 600-700 juta loh. Kamu ngambil UPI jiwanya itu cuman 50 juta, karena minimal kan Iya. gitu ya. Nah, saya terpikir, orang tua kamu sehat, tidak pernah klaim rumah sakit, secara otomatis uang yang 600-700 juta ini akan cuma-cuma Iya, benar. buang. Iya, terbuang. Nah, sekarang lebih baik bagaimana kalau kita ambil UPI jiwanya itu 600 juta. Jadi ini ibarat sebuah cashback. UPI jiwa menjadi sebuah cashback. Begitu. Nah, ini sebuah cerita awal di depan. Iya. Jadi kalau dia merasa iya, ini bisa kita jadikan menjadi gratis karena preminya begitu dia bayar Ya. dan akan kembalikan menjadi UPI UPI jiwa jiwa, sebagai iya. pengembalian premi yang dia bayar. Karena kenapa? Premi jangka panjang kan otomatis biayanya kan makanya jangka panjang ya. Iya. Nah, tapi kalau kita hari ini jumpa dengan yang 40-an atau yang berapa, nah kita bisa pakai yang tadi itu, Panin Smart Protection. Ya, Panin Smart Protection ya. Ya, kita pakai Panin Smart Protection. Oke. Mengapa? Di unit link, karena kalau rumah sakit kan berbasis unit link ya, biayanya kan mahal ya. Iya, benar. Kan begitu ya. Nah, sedangkan di Panin Smart Protection, ini UPI jiwanya udah, biayanya udah langsung dikunci. Yang tadi kita cerita tadi itu, 10 tahun. Contohnya dia beli 1M, Ya. mungkin sekitaran 300 juta, 400 juta mungkin bisa ya. Nah, udah, ini 300-400 juta, dapatnya udah pasti 1M nih. Ya. Nah, yang di sini sediakan kita beli khusus yang rumah sakit, itu bisa menjadi sebuah, jadi ada dua cara jadi sebenarnya ya. Mau pakai yang di sistem unit link bisa, mau pakai yang PSP yang di Panin itu juga bisa. Jadi artinya, kalau mau kecil dapatnya besar, ya sistem unit link gitu. Jadi tetap cash out-nya itu nanti UPI jiwanya menutupin premi yang dia bayar. Iya. Nah, Oh. itu pertama. Tapi kalau di Panin Smart Protection, kita bisa sudah memastikan bahwasanya kita tidak usah pusing dengan biaya yang terjadi di Kemudian hari ya. Iya, Iya, di pokoknya kita UPI bayar jiwa nggak usah berapa pusing tahun lagi. itu aja, tok kamu itu aja. bayarnya 300 juta udah kunci 1M. Iya. Nah, seandainya di rumah sakit habis biaya 1M, habis nih biayanya 1M dan orangnya meninggal. Keluarlah ini 1M yang di sini yang udah tidak ada biaya, tidak ada apa-apa. Malah namanya smart dikasih lagi ada nilai investasinya. Iya. Bisa-bisa kamu juga sekalian dapat investasi. Iya. Jadi mungkin ini bisa membantu gambaran bahwasanya kita bercerita kepada nasabah itu kuncinya itu mau nggak asuransi gratis kan gitu. Kamu bisa ngambil balik loh dari ini gitu. Jadi nanti kita bisa bahas lebih detail lagi ya mungkin ya, karena ini sebuah pertanyaan yang luar biasa tapi menjadi sebuah konsep yang kita bisa cerita kepada nasabah. Benar, benar. Nadanya enteng tapi sepertinya kok penasaran ya. Orang kok penasaran ya, mau nggak Natalia beli asuransinya Gratis ya. Mau dong. Tadi 2% aja mau ya, apalagi gratis. Yang namanya gratis, Iya. orang akan otomatis menangkap gratis. Ancuah, Iya. orang Medan ya. Namanya gratis, ancuah, gitu ya. Benar, Nah, benar, jadi, benar. Ini nanti bisa kita bahas lebih detail lagi ya. Mungkin bahasanya kan bahasa masing-masing. Iya, Jadi iya, artinya benar. mengapa kita sering berpesan ikutin kelas training? Karena kenapa? Menambah wawasan sih sebenarnya kita. Benar. Karena kenapa? Bahasa saya, bahasa Natalia, bahasa teman-teman yang lain
itu tidak bisa sama, walaupun kita ikutin sebuah kelas yang sama, setuju ya? Setuju. Nah, jadi pertanyaan tadi ini akan menjadi sebuah konsep baru lagi kan. Jadi kita kalau nanti pulang dari kelas training hanya hari ini yang namanya sales klinik kita hari ini ya. Nah, namanya keluar dari klinik, berarti otomatis sudah sembuh dong. Oh iya benar. Keluar dari klinik, benar Pak dapat Hansin. obat dong. Iya, kan iya. Gitu ya. Nah, mau nggak kamu beli asuransi gratis? Udah beda lagi ya. Udah beda lagi konsep kita nanti. Berarti ada dua tadi Jadi Pak hari ini Hansin kita ya. dapat dua ya. Iya. Yang tadi pertama itu hukum awam di masyarakat adalah mencari, mengembangkan, terus menjaga dan mendistribusikan. Nah itu secara bisnis dia, secara income dia, dan secara apa dia. Nah hari ini kita mau mengalihkannya menjadi kamu mau gratis enggak kalau beli asuransi? 4 itu bisa digunakan dan bisa. Iya jadi kita coba gratis ya. di sing ya. Iya. Nah, sekarang kamu bisa menambah aset kamu jadi gratis loh. Nah jadi itu pengembangan masing-masing. Kalau saya pribadi, saya suka ya. Siapapun yang menceritakan akan saya ambil yang klik-kliknya tadi itu aja. Seperti tadi, mau nggak asuransi gratis? Jadi saya cerita apapun itu nanti, ujungnya akan saya pakai itu. Yang tadi pertanyaan itu. Jadi ini sebenarnya kalau kamu mau, ini bisa gratis. Jadi kita membuat mereka penasaran. Bagaimana itu menjadi gratis? Oke, Ya? benar. Jadi Berarti kita kasih pertanyaan ya kan? Ya. Kasih penasaran gitu ya ke mereka. Itu mungkin bisa membantu kita sebagai agent. Karena kenapa? Kalau kita asik cerita bagus, orang udah bosan. Iya, Tapi kalau kita buat mereka penasaran, malah mereka jadi pengen tahu. Cari tahu ya, benar. Gitu. Jadi mungkin pertanyaan tadi itu bisa kita jadikan konsep ya teman-teman ya. Iya, bisa banget tuh Pak Hansin. Tapi jawaban dari kita mungkin masih belum cukup greget atau bagaimana. Nanti kita bisa lanjut lagi ya nanti ya next session ya. Kita buka kelas khusus bagaimana ini menjadi lebih detail lagi gitu. Benar. Ya karena ini saya jawab kan berdasarkan pengetahuan saya. Iya. Tapi kalau ada mungkin nanti teman-teman atau Natalia yang mempunyai jawaban yang lebih luas lagi, bisa bagaimana dua-duanya ya. lebih gampang lagi. Nah, ini yang kita sharing di Sales Clinic lagi gitu. Jadi teman-teman selalu di Sales Clinic. Tetap hadir teman-teman ya. Thank you. Ya, mudah-mudahan menjawab teman kita tadi ya. Gimana Pak Iskandar? Ada tambahan Pak Iskandar? Iya, luar biasa memang ya. Jadi memang kalau UP Jiwa menurut saya sih agen asuransi itu baru disebut agen sejati kalau dia bisa menjual UP Jiwa. Karena bagi saya agen-agen yang pintar jual asuransi kesehatan itu bisa jadi kayak masa pandemi jualan masker, siapapun bisa. Artinya kalau orang tahu biaya rumah sakit mahal, biasanya mereka sendiri pun bisa cari. Nah jadi kalau kita masih sifatnya itu jual asuransi kesehatan, karena orang butuh gitu kan. Paling-paling kemampuan agennya hanya mengerti produk, menjelaskan perbedaan dengan kompetitor, terus adu produk biasanya gitu, compare. Nah tapi sebagus-bagusnya kita jual asuransi kesehatan, paling hebat di Panindai Ciles cuman X600, extra booster 5 kali, extra area D, itu udah mentok. Terus usia paling tua 70, sehebat-hebatnya kita cuma bisa dapat premi 20 juta per bulan. Ya. Itu pun sudah hebat sekali, pasti kita tepuk tangan kalau ada closingan segitu kan. Tapi bayangkan, batas kita jual asuransi kesehatan cuma segitu. Tapi kalau kita jual asuransi UP Jiwa, itu nggak ada batas kayak Pak Hansin bilang. Kalau misalnya nasabah mau diproteksi sampai 100M, asalkan memang itu adalah angka dia kan, bisa preminya itu bisa miliaran setahun. Jadi makanya saya bilang UP Jiwa ini sangat wajib kita kuasai bagaimana konsep menjelaskan ke nasabah. Karena dari situlah kita teruji dan menjadi indikator apakah kita agen sejati atau bukan. Seperti itu sih kalau dari saya ya. Thank you Pak Iskandar. Terima kasih Pak Iskandar. Tambahannya singkat tapi nendang ya. Oke teman-teman. Pilihan kita menjadi agen asuransi sejati atau yang bagaimana nih ya? Pilihan di tangan kita lah teman-teman ya. Tapi yang M3 ya, semoga teman-teman semua jualannya ya kita ikutlah ya. Benar-benar kita bisa jualan asuransi jiwa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya nasabah, dengan tujuan kita ya. Memang biar keluarga nasabah tersebut tetap sejahtera, nyaman, aman teman-teman. Oke? Ada lagi Pak Hansin atau teman-teman yang lain?
Teman-teman yang dari Zoom, silakan kalau misalkan mau memberi komentar, tidak harus pertanyaan, silakan ya. Kalau misalnya ingin menambahkan atau pengen curhat sedikit ya. Iya boleh, curhat juga boleh ya. Curhat, misalnya karena ini kan sales klinik ya. Jadi teman-teman mungkin boleh bilang begini, contoh. Teman-teman, saya minggu yang baru lewat ini saya baru jumpa orang. Tapi saya bingung misalnya kan. Waktu itu nasabahnya ngomong gini. Nah itu curhat. Di sales klinik itu idealnya seperti itu. Ya. Jadi kita harap teman-teman yang ada di Zoom juga bisa mengungkapkan kalau misalkan perjalanan Anda waktu prospek ada masalah apa bisa kita share gitu. Konsultasi ya teman-teman ya. Ada nggak teman-teman? Jadi yang tadi itu saya nggak bermaksud jangan jual asuransi kesehatan, bukan ya. Soalnya gini, asuransi kesehatan itu juga kita terpaksa kalau dia udah punya misalnya one bed ya dari company lain gitu kan nggak enak hati juga kita tawarin punya kita, dia ngapain ambil dua ya, pasti mau tutup satu ya. Tapi UP Jiwa nggak perlu tutup, betul nggak? Tambah aja gitu loh. Jadi memang kelebihan kita kalau kita kuasai materi hari ini yang disampaikan Pak Ansin sama Natali, pasti sangat berguna bagi kita karena di situ tidak terbatas gitu. Wah. Saya pribadi sangat menikmati penjelasan hari ini ya, luar biasa. Teman-teman boleh tepuk tangan dong. Saya padahal saya penonton juga ya. Saya sapa teman-teman dari sini deh. Soalnya saya nggak masuk ke kamera. Halo. Oke. Ya memang sales klinik itu kita berbagi cerita ya teman-teman ya. Jadi artinya walaupun ada yang jadi narasumber, kita tidak harus mendengar aja, kita bisa kasih masukan, kita bisa kasih pandangan bagaimana. Iya. Karena gimana ya, kita sama-sama belajar kan. Iya benar. Intinya kan begitu. Nah, iya. Pandangan saya bercerita kan berdasarkan pengalaman kita ya. Benar. Saya, pengalaman Natalia kan begitu. Nah jadi kalau bisa ada tambahan ya kita akan sangat welcome kan begitu. Iya benar Pak Hansin. Jadi saya juga orangnya tipe yang pengen tahu, pengen belajar juga ya. Gitu ya. Jadi otomatis saya harap sales klinik itu kedepannya itu semua antusias gitu. Iya, harus dong teman-teman ya. Ya bertanya, memberikan pendapat. Ya namanya klinik. Biasanya orang ke klinik ngapain? Sakit. Nanya, iya sakit ya. Nanya dong, konsultasi ya biasanya. Ya? Iya benar. Obatnya apa ya nih ya? Wah, vaksinnya ini. Gimana? Vaksin ya. Ya, ini vaksinnya pakai Astra atau pakai ya gitu ya. AstraZeneca-nya bagaimana nih ya gitu ya. Nah, jadi kita kalau sebagai agent ibaratnya kita nggak kehabisan pertanyaan gitu. Artinya saya yakin dengan aktivitas kita yang terus-menerus itu pasti ada yang bisa kita ceritakan. Jadi di momen ini saya harap kepada teman-teman maupun yang walaupun Zoom ya jangan sungkan gitu loh, jangan sungkan. Karena kenapa? Ya kalau memang ketemu dengan agent-agent senior ya silakan tanya, silakan berbagi, nggak masalah kalau menurut saya. Benar Pak Hansin. Artinya kita hari ini kalau mau menjelaskan ya mungkin sebentar aja sih, singkat. Karena rumusnya sedikit aja sih sebenarnya. Sesimpel itu ya. Nah makanya bagaimana kita faktor kedekatan nasabah, kita bisa nanya di situnya gitu loh. Konsepnya tidak penting tapi bagaimana hubungan kita, membina hubungan, bagaimana komunikasi, nanti diajarin jurus komunikasi jadi lebar, diajarin cara-cara public speakingnya jadi lebar gitu. Jadi artinya klinik itu kan namanya klinik ya. Nah jadi ini sales klinik, ya semua berhubungan dengan sales kan ya gitu. benar. Maunya kita semuanya itu sama-sama dapat belajar. Ya, dapat sesuatu lah ya. Meskipun nggak 100% ya teman-teman ya, 50%, 30% juga nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kita semua afirmasi ya. Ada kedepannya itu bulan depan ataupun bulan 2-3 bulan ke depan bisa kita jual paling tidak UP-nya itu 5M, 10M ya. Ya benar. Kalau biar perlu bisa pakai berguna apa? ya. Panin Smart Protection lagi PSP, ya. teman-teman. Ya, karena kenapa? 10M satu tiket otomatis sudah capai. Di tangan. Kan gitu ya teman-teman ya. Kita afirmasi rame-rame teman-teman gitu. Kita fokus dengan cerita UP Jiwa dan angkanya itu kita setting coba mungkin ini 5M. Saya fokus cari yang 5M. Karena kenapa? Saya suka mendengar ya katanya itu kalau kita sering
afirmasi diri kita, bahwasanya hari ini, besok saya harus mencari orang, besok harus saya mencari orang, besok saya harus menelepon orang. Karena kayaknya awal mulanya itu kita telepon gitu, kita mencari, kita tarik, bahwasanya itu saya ceritanya nih sama dia itu nanti UP-nya paling tidak 2M deh. Saya cerita sama dia nanti UP-nya paling tidak 5M deh. Nah gitu. Jadi otomatis saya rasa nanti ke depannya itu bakalan ada yang datang. Iya, benar. Kita alam bawah sadar itu akan bekerja, bosnya. Begitu coba dengan Natalia. Saya tahu Natalia ini bisnisnya begini, nanti saya cerita sama dia, UP-nya ini paling tidak 5M, UP-nya paling tidak 10M. Jadi teman-teman, kita kuasai produk, kita kuasai konsep, tapi juga harus dengan action. Iya, harus teman-teman. Ya, harus call. Iya, gitu. call ya. Ya, mungkin ada pertanyaan sambil menunggu ataupun ada yang tambahan yang kita persilakan. Teman-teman ada? Pak, selagi Pak Hansinya di sini nih, lagi semangat nih kita teman-teman. Mana nih? Yang buka videonya cuman Ibu Nurni, Ibu Tio Likiang, Pak Herinya di sini. Silakan ya teman-teman ya, kita saling mengisi tentang bagaimana peran UP Jiwa gitu. Jadi memang sangat sebuah pengetahuan. Iya, kita saling bukan hanya sekedar jual-jualan UP gitu ya, 1M, 2M enggak ya, tapi sesuai dengan memang kebutuhan nasabah. Ya, iya Pak Heri, silahkan Pak Heri. Oke, jadi sebenarnya kan kalau kita bicara soal UP, itu adalah basic daripada bisnis di asuransi jiwa. Ya. Dan kalau kita betul-betul menguasai hakikat dari UP itu, yang seperti hari ini judulnya itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena kita ketemu dengan siapapun kita pasti bisa jual. Karena apa? Karena setiap orang itu pasti butuh uang. Jadi kalau tadi Pak Hansin bilang, tadi kalau teman-teman ada perhatiin apa yang Pak Hansin bilang tadi itu, saya mencari orang saya mencari closingan dengan UP 5M. Contoh ya, satu mindset itu saja, kita coba tanya diri kita deh, siapa yang mau 5M? Saya mau. Semua orang mau kan? Artinya apa? Sebenarnya dengan kita punya satu mindset seperti itu saja, itu simple loh, hanya satu saja loh yang kita ambil. Ini kalau mau dibuka gak selesai-selesai. Ya. Kan gitu ya. Benar. Siapa yang mau 5M? Semua orang mau. Artinya apa? Semua orang sebenarnya butuh. Masalahnya adalah di mana titik kesadaran dia itu muncul. Kalau ada orang yang bisa muncul sendiri, tapi itu dari sekian ratus orang baru 1-2 orang bisa muncul sendiri. Dia cari agent sendiri, itu jarang sekali. Dan kalau itu pun terjadi, kita harus tanda tanya kenapa dia datang. Apakah ada sesuatu di balik itu kan? Dia sudah divonis kanker atau apa, dia datang sendiri kan? Tapi itulah tugas kita. Dan itulah yang membuat kita dibayar mahal. Jadi ibarat kita adalah, sebenarnya permata itu sudah ada di setiap orang. Kalau kita mau bilang, setiap orang itu sudah ada permatanya. Tugas kita itu adalah mengkorek supaya permata itu muncul. Kita membuka pikiran dia, wawasan kepada dia, memberikan wawasan pada dia, sehingga dia tersadar, oh sebenarnya saya butuh ini gitu. Karena sebenarnya pada prinsipnya semua orang itu butuh. Artinya adalah, kalau kita punya mindset seperti itu, kita ketemu siapa saja bisa closing itu sebenarnya. Ya. Masalahnya adalah kita harus betul-betul bisa bangun brand kita juga ya, attitude kita, segala hal itu kita harus bangun. Ya. Sehingga kalau orang sudah yakin dengan Anda bisa buka pikiran dia, itu semuanya sudah sama Anda. Dan ini juga salah satu cara di mana kalau Anda ketemu sama nasabah, kalau kita cerita UP saja ya, Anda gak bakal dapat hanya satu polis dari satu nasabah. Percaya deh. Ini pengalaman saya ya. Kenapa? Karena saya bilang ke nasabah, saya bilang, Anda beli polis itu Anda harus tahu jelas apa tujuan polis ini. Polis ini aja loh. Kenapa? Karena setiap polis yang kita buat itu kita harus tahu jelas tujuannya, sehingga betul-betul pada saat kita butuhkan, ini betul-betul bisa bermanfaat. Kenapa? Karena kita beli sesuatu yang jangka panjang. Kalau ini tidak ada manfaatnya, kita akan nyesal sekali gitu.
Sekarang ini yang paling terjadi adalah kita ketemu sama nasabah, banyak sekali polisnya itu, kita dulu juga pernah lakukan hal kesalahan yang sama ya, yaitu apa? Satu polis itu semuanya ada. UP jiwa ada, rumah sakit ada, penyakit kritis ada, semuanya ada di dalam. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang apalagi tambah dengan kondisi kalau pengetahuan agen itu kurang, dikasih batas premi, udah kamu buatinlah saya 1 juta per bulan, bisa dapat apa? Semua mau dalam satu polis dan batasan premi itu ada. Apa yang terjadi? Maka terbitlah polis-polis yang sama sekali sebenarnya kadang-kadang kalau kita lihat kita miris ya. Waduh, UP ini, polis ini UP-nya sekian, ada ini, ada itu, begitu banyak. Tapi semuanya manfaatnya tuh gak betul-betul bisa membantu. Nah, kalau kita sudah bisa bicara UP, kita bisa ini polis, padahal sebenarnya polis asuransi jiwa semua dasarnya manfaatnya lebih kurang ya 5 aja kan, 1 UP, 1 accident, 1 lagi penyakit kritis, 1 lagi rumah sakit, 1 lagi bebas premi kan. Tapi kombinasinya itu dan tujuan jelas dari polis itu membuat polis nasabah itu tidak akan hanya 1. Karena apa? Balik lagi ya judul kita hari ini. UP itu luas. Yang ini khusus untuk warisan. Jelas ya, ini untuk warisan. Jadi warisan itu artinya adalah perencanaan warisan. Jadi kita pernah bahas ya dulu ya, tapi kalau ada waktu kita bisa perdalam lagi, itu sebenarnya menarik ya. Kalau Anda betul-betul mau jadi seorang satu spesialis saya adalah estate planner. Kalau Anda sudah terkenal itu gila itu. Kenapa? Kalau Anda jadi estate planner, yang cari Anda itu siapa biasanya? Siapa tuh Pak Heri? Siapa yang cari perencana warisan? Orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena ada masalah dalam hal perencanaan warisan. Jadi jelas, polis ini untuk perencanaan warisan. Jadi kalau ada perencanaan warisan, gak hanya 1 polis. Anak saya ada 3, itu 3 polis. Masing-masing itu beda fungsinya. Kan gitu ya. Kemudian ini untuk apa? Ini untuk perencanaan di mana masih bisa banyak ya. Ini untuk perencanaan aset kepada diri sendiri. Ya, jadi saya mendapatkan aset itu saya bisa pakai sendiri. Saya biasanya istilahkan sebagai advance asset. Dan ini untuk apa? Ini untuk apa? Jadi kalau kita memahami sebenarnya polis asuransi jiwa manfaat uang perencanaan itu luas sekali. Saya sampai pernah cerita ke nasabah yang kemarin datang, saya bilang kalau mau bahas UP jiwa manfaatnya Anda tidak akan habis-habisnya. Ada lagi fungsinya untuk apa? Untuk perencanaan pajak. Kita mungkin sebagian masih tidak terlalu familiar ya, tapi sebagian sudah pernah ikut training kita tahu sebenarnya manfaat uang perencanaan asuransi jiwa itu juga bisa sampai apa? Perencanaan pajak, perencanaan warisan, dan banyak lagi gitu. Dan kalau kita mau perluas lagi, seperti tadi pertanyaan kan bagus ya. Kalau anak-anak yang belum menikah itu mau beli asuransi untuk apa? Ya jelas sekali, itu adalah sebuah cadangan yang Anda buat sebagai bakti Anda pada orang tua. Kenapa? Karena setiap orang kan pasti punya orang tua yang dia cintai. Iya, benar. Selagi kita masih muda, kita pengennya impinya kan besar. Wah, suatu hari saya mau jadi seorang pengusaha yang hebat sekali. Saya akan beli rumah untuk mama saya, untuk papa saya kasih mobil apa. Itu kan ceritanya nanti. Iya. Nanti itu ke berapa tahun lagi? Belum ada yang tahu. Benar. Nanti setelah kamu sukses, kamu akan beli ini. Benar? Benar. Tapi itu kan nanti kan, berapa tahun lagi? Kita nggak pernah tahu. Iya. Bisa 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Tapi ingat nggak kita, dalam proses itu selalu ada resiko. Kalau misalnya dalam setengah jalan saja terjadi sesuatu dengan kita, bayangkan orang tua kita sudah diri kita, besarin kita, habis berapa banyak energi, uang dan segala hal. Kita belum bisa balas apapun, kita sudah jalan duluan. Iya. Kita impikan mau balas budi orang tua belum sampai. So, bagaimana caranya? Salah satu adalah Anda siapin dengan begitu murah 300.000 dan 500 juta. 1 juta itu bisa 2M bahkan. Anda coba aja. Anda sudah punya satu security untuk mereka gitu. Kan orang tua, saya selalu bilang sama mereka adalah orang tua tidak harapkan uang dari kita untuk itu.
Tapi setidaknya kita inilah yang merasakan saya itu kambuana, ya. Saya ada sesuatu yang saya bisa kasih pada orang tua. Ya, saya sudah satu balas budi saya pada orang tua, kan gitu. Nah, itu anak yang belum, artinya pemuda yang belum menikah. Kita bisa bahas lagi kan, sebenarnya banyak. Makanya teman-teman, kita harus sering nongkrong di Sales clinic ya. sehingga kita menambah ilmu kita, wawasan kita. Nah, kalau ketemu sama orang wanita, banyak sekarang ini adalah wanita-wanita karir, tidak menikah. Nah, itu harus apa lagi kan gitu. Iya, benar. Nah, jadi setiap orang punya kebutuhannya masing-masing, dan kalau Anda tahu apa saja manfaat UP yang hari ini kita udah bahas cukup banyak ya, itu pasti banyak sekali ide-ide yang lain akan muncul. Yang penting adalah Anda harus pakai, Anda harus terapkan. 1-2 hal yang Anda rasa itu sangat menendang bagi Anda catat, pakai. Kenapa? Kalau Anda tidak pakai, itu akan terlupakan. Kalau Anda pakai, itu akan lengket terus. Iya. Dan kapan ketemu orang seperti ini saya pakai ini. Kapan ketemu orang saya pakai seperti ini. Oke ya. Benar. Semoga teman-teman dapat banyak ya hari ini ya. Thank you Thank ya you. Pak Heri. Thank you. Ya. Nah, jadi kan teman-teman udah banyak nih ya teman-teman ya. Ada nggak nih yang lengket? Ada lah ya. Banyak banget teman-teman, kalau kita mau bahas ya panjang juga lah. Nanti kita ada lagi bahas, contohnya nih teman-teman mikir kan, ini kan konsep nih ya, ini kan konsep, cerita konsep ya. Mana tahu teman-teman nanti juga pengen tahu gimana sih kita harus berattitude kalau ketemu nasabah, gimana sih kita biar bisa ngomong ice breaking ya, awal-awalnya gimana sih harus buka pembicaraan. Banyak teman-teman yang kita bisa belajar di sales clinic. Jadi jangan sampai nggak datang ya teman-teman ya, jangan sampai nggak online. Jangan online tapi orangnya nggak ada juga ya. Kita benar-benar inilah teman-teman, benar-benar sama-sama belajar ya. Oke, jadi ada tambahan lagi Pak Hansin? Membahas UP jiwa memang menjadi faktor yang sangat penting sebenarnya. Jadi Anda tidak usah takut. Jadi sebagai agent ya, kita tidak usah sungkan, kita tidak usah takut, kita tidak usah baper. Cerita UP jiwa menjadi sebuah cerita dasar. Nah, bagaimana caranya? Kembali kepada ketiga konsep yang tadi yang kita bahas, ringan. Iya. Nah, Anda mau membuat dia menjadi berat, silakan. Gitu ya. Kita bahas yang ringan, tapi kalau Anda rasa ini kurang berat, ini ringan sekali, Ini saya masih tambahin simple, yang lebih berat, silakan gitu. Anda kembangkan sendiri kan gitu. Benar ya. Nah, jadi kalau bagi saya pribadi, tetap cerita dengan memulai dari garansi income. Karena kita masih awam di mata mereka. Itu mungkin saran dari saya. Kan gitu. Dari garansi income ya Pak Hansin ya. Karena yang kita sentil itu adalah dengan begini kamu akan sudah terus menjaga keluarga kamu seumurnya hidup mereka. Jadi kita sentil yang paling dasar dulu, karena keluarga, karena faktor cinta. Kan gitu. Nah, jadi dengan kita memulai yang sederhana demikian, mereka akan welcome menerima kita. Tapi kalau kita belum apa-apa, kita udah cerita sampai bla 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 bla, sampai bisnis segala macam. Natalia, kamu siapa ya? Kepo ya. Gitu ya. Kayaknya saya urus bisnis saya dari dulu sampai sekarang fine-fine aja ya. Kan gitu ya. Kamu hari ini bahas bisnis ya gitu. Tapi kalau kita sudah mulai menyentil kepada garansi income-nya dan mereka terima, nah hubungan ini akan terbentuk. Begitu terbentuk hubungan yang baik, kita bisa mulai meluas dari perencanaan warisan, perencanaan bisnis, perencanaan aset. Ini udah kita bisa perluas. Yang penting awalnya itu waktu kita jumpa, kita harus berdiri di sisinya dia. Bosnya hari ini saya datang adalah membahas bagaimana kita itu bekerja sama untuk menjaga keluarganya kamu. Karena kenapa? Keluarga saya sudah saya jaga. Nah, sekarang saya tahu pengalaman saya bagaimana, saya mau bercerita. Jadi dengan kita berbagi cerita, kalau dulu Pak Iskandar berikan cerita storytelling ya. Nah, kita ceritakan, karena kenapa? Saya sering memakai ini. Orang beli asuransi itu ada 2 faktor. Pertama, faktornya adalah pengalaman dari keluarga dia atau pengalaman dari teman dia. Hanya 2 itu aja. Jadi begitu kita bertanya, kita bercerita, kamu ada punya pengalaman enggak dengan
teman kamu yang dia bilang, oh aduh semalam saya rawat inap segala macam, ini agak ke rumah sakit ya manfaatnya ya. Nah, tapi namanya kita cerita ya, gitu benar. kan, nggak masalah. Dia habisnya 500 juta gara-gara operasi kecelakaan atau apa gitu kan. Kalau nggak ada asuransi, pusing lah aku. Ya. Kamu pernah cerita kayak gitu nggak dari teman kamu? Pernah. Kalau teman ini bercerita begini dan dia jadi agent, kamu beli nggak? Beli. Kan gitu. Tapi begitu dia ketemu dengan kondisi kedua, aku bilang sama kamu ya, itu asuransi. Kalau kamu dengar asuransi, kamu usir dia pergi. Kamu begitu jumpa dengan semua agen asuransi, kamu pasti akan otomatis ngikut. Mengapa? Karena teman baiknya kamu itu tidak dibayar klaimnya. Nah, jadi sebagai agent, kita bisa membuka, yang tadi bilang ice breaking ya, Iya. kita bisa mulai bertanya, mengapa dia tidak klaim, Iya. faktornya apa, bagaimana. Nah, kita tanya, kita gali lebih jauh lagi gitu. Jadi artinya teman-teman, di saat kita ingin masuk ke lingkungan dia, kita harus berdiri di sisinya dia. Kita harus berpikir juga seperti dia ya. Iya, kita di sisinya Iya, dia. benar, Jadi benar. saya bilang, nah, kamu kasih kesempatan kepada saya untuk menjelaskan enggak, mengapa dia tidak bisa klaim. Nah, memang faktor ini kamu harus pahamin, ada faktor tertentunya. Nah, dengan kita bercerita, sebenarnya itu menjadi lebih gampang dibanding kita bercerita, kamu harus beli asuransi. Nanti kalau kamu meninggal gini. Kamu baru-baru datang udah cerita soal meninggal ya. Kan? Gak enak kondisinya Iya, ya. Tapi iya, kalau kita bisa berbagi cerita, nah, yang tadi Natalia cerita ice breaking-nya tadi itu di depan. Nah, ini mungkin bisa menjadi celah kepada mereka. Kita bisa masuk. Karena kenapa? Kamu pernah dengar nggak asuransi tidak bisa bayar klaim? Iya, kawan aku semalam begitu. Dia akan keluarkan semua. Jadi kalau kita bilang, kamu tahu nggak, asuransi itu bagus loh. Bagus apanya? Semalam kan saya tidak bisa klaim. Benar. Kan begitu. Iya. Nah, jadi bercerita tentang UP Jiwa sebenarnya menjadi sangat dasar jadinya. Kalau kita mau mendekat kepada mereka. Nah, jadi kembali saya ingatkan, kalau saya, Hansin pribadi, saya tetap akan memulai dari garansi income. Saya tidak akan memulai yang menjauh dulu. Karena kenapa? Ini faktor kedekatan seperti yang kita bahas Ya, di depan. benar. Ya. Tapi kalau kedekatan kita sudah seperti apa, kita mau ngomong apapun udah gampang, Lebih gampang gitu. ya, iya. Nah, jadi porsinya ada dua ya teman-teman ya. Di saat kita sudah kenal, kita bisa bercerita apa aja. Tapi kalau di saat kita baru mulai kenal, nah, ataupun tidak terlalu dekat, kan ada teman ya, teman baik, Udah lama teman gitu. yang biasa-biasa ya. Benar. Kita coba mulai dengan cerita dari sisi garansi income. Yang kayak Natalia tadi bilang, handphone dapat garansi aja udah seneng. Iya benar. Apalagi income bisa digaransi. Gak usah kerja ya kan, udah masuk terus ya duitnya. Jadi artinya dari mana? Ya kita mulai step by step. Kalau saran saya, kita masuknya dari situ dulu. Karena kenapa? Kita harus bertanya, menurut kamu keluarga kamu itu penting nggak? Cinta kamu sama keluarga itu, kamu bilang cinta-cinta itu yang bagaimana sih cinta kamu yang sebenarnya gitu loh. Iya. Kan gitu ya. Nah Benar. jadi kita bisa bertanya. Dulu kita pernah belajar pertanyaan menjadi sebuah peluang ya. Nah ini bagian dari kombinasi kita sebenarnya kalau saya bilang. Jadi teman-teman bukan belajar konsepnya ramai, tapi tidak tahu mau pakai yang mana gitu. Iya. Tapi lebih baik kuasai konsep yang sederhana dan sering-sering dipakai. Itu mungkin itu lebih apa? Jadi Udah dapat polanya ya. ya di sana karena ya. kalau untuk agent yang senior ini mungkin udah Iyalah, sering gitu ya. Benar, Tapi kalau mungkin teman-teman kita yang baru mulai ataupun tiba-tiba kehabisan energi, Iya. ya kadang-kadang kita bisa ya kehabisan energi, kita bisa angkat balik ini lagi. Oh kalau begitu mulai besok saya gak usah cerita yang lain deh. Saya cerita tentang keluarga dia, garansi income dia, udah selesai. Iya. Caranya bagaimana? Nah ini dia caranya. Kalau mau beli bagaimana? Pakai unit link atau PSP. Jadi ada dua. Ini mau yang mana? Kamu mau yang mana gitu. Jadi kan galau ya. Nah kamu mau yang bayar seumur hidup atau kamu hanya mau bayar 10 tahun dan tidak usah pusing. Tanya aja dulu. Oh yang inilah. Oh ya udah. Ini tutup. Bahas yang ini aja gitu loh. Oke. Jadi mungkin
dapetin caranya dulu gitu. Kalau saya pribadi ya. Jadi saya harap sales screeningnya kita hari ini kita dapat, kalau kita ambil kasus garansi income, dapatnya angkanya berapa? Setelah dapat kita tanya, kamu mau yang bayarnya seumur hidup atau kamu mau dibayarnya 10 tahun dan pasti? Tidak udah pusing. Ya. Jadi begitu dia dapat, nah udah bahas itu aja. Yang mau dia arahkan itu bahas itu aja dulu. Nah jadi mungkin itu saran saya hari ini ya Natalia ya. Oke, Pak Hansin. Jadi ya benar ya teman-teman, kita jangan, otak kita tuh jangan ketemu customer tuh jangan mikir aku mau ngomong ini, mau ngomong, jangan dulu teman-teman. Kita tanya dulu kondisi dia bagaimana, pandangan dia bagaimana terhadap asuransi gitu ya. Baru pelan-pelan lah kita storytelling seperti Pak Iskandar. Ada di YouTube teman-teman, saya sering lihat nonton ya. Kalian boleh lihat di YouTube-nya Pak Iskandar, bagus banget tuh. Oke? Ada lagi Ya, Pak mungkin Hansin, itu penutup teman-teman? dari saya Ya. hari ini. Kalau ada pertanyaan kita lanjutin atau ada closing statement dari teman-teman Ya, ada atau closing. yang mau apa? Silakan. Nggak ada? Sudah ya. Nanti kita lanjut episode 2 lagi ya teman-teman ya. Oke, thank you semuanya teman-teman yang di sini sama teman-teman yang di rumah. Thank you udah sampai sekarang dengerin kita ngobrol. Ya, Oke, kita selesai ya sampai di sini. Thank you. thank you. Thank you ya Pak Hansin ya. Sama-sama, ayo.